Ketika kita mengatakan Alhamdulillah itu artinya Allah sedang mengingatkan kepada kita, menanamkan kepada kita semuanya bahwa Alhamdulillah itu artinya segala puji yang hanya berhak untuk mendapatkan pujian itu hanya Allah. Artinya keberhasilan, kesuksesan, kemudahan yang kita dapatkan saat ini bukan atas dasar kehebatan kita semuanya. Itu semata-mata adalah karunia dari Allah. Jadi tidak ada nanti orang jadi melambung, merasa paling sombong, merasa paling sukses, merasa paling berhasil. Karena pada hakikatnya itu adalah hanya karunia dari Allah. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah artinya bahwa dia tidak mudah terbang ketika mendapatkan pujian. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha besar dari apa, Pak? Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada min kulli syai'. Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya, termasuk Allah lebih besar daripada masalah yang dianggap kita besar. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, ya Allah saya punya masalah yang besar ini, seolah-olah masalah itu sudah mentok, ini kepala udah dijedot-jedotin, nggak dapat solusinya. Ingat bahwa kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sedemanya Allah sedang menguatkan kita semuanya. Ketika kita sedang terpuruk, ingat saya punya Allah. Makanya kemudian kata-kata inilah yang kemudian akan menjadikan orang itu bisa stabil. Dia tidak mudah terbang ketika dipuji dan tidak mudah tumbang ketika diuji. Tidak terbang ketika mendapatkan pujian, tidak tumbang ketika mendapatkan ujian. Karena dua ini akan terus ada dalam kehidupan kita, Pak. Maka ketika kita menyatakan bahwa subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, sebenarnya kata ini sedang mendidik kita, mentarbiah kita, menggembleng kita semuanya, bahwa kata-kata itu harus menjadikan tuntunan dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Ini mungkin yang bisa disampaikan secara singkatnya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semuanya. Dan yang tadi ya, bahwa yang kita minta itu adalah istiqomah dalam mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itu adalah permintaan pertama kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu kata-kata istiqomah dari kata mustaqim ini. Gitu ya. Karena tidak ada jaminan sekarang pamannya kita ini dengan merasa paling dekat dengan Allah, merasa kita sudah banyak, sudah aman. Nggak ada jaminan itu semuanya, Pak. Ada sahabat Nabi yang kemudian dia sudah hafal Quran, kemudian diutus Nabi, akhirnya dimurtad menjadi seorang pengikut Musailimah Al-Kadzab. Ada orang yang menjadi muadzin 40 tahun apa 30 tahun dengan ikhlas, akhirnya dia murtad, tergoda oleh seorang perempuan dan kemudian dia murtad dan dia meninggal pada hari ketika dia murtad itu. Naudzubillah min dzalik. Padahal sudah menjadi muadzin selama 30 tahun tidak digaji. Ikhlas karena Allah, tapi kan tergoda. Makanya yang kita minta itu, ya Allah berikanlah kami istiqomah dan kemudian sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu minta terus, Pak. Minta terus kepada Allah itu terus, ya. Karena kita ini takut kalau sebenarnya seperti itu ya. Takut ujian dunia begitu banyak, takut nanti ketika sudah Allah berikan istiqomah ini, berikan hidayah, kemudian kita terpeleset lagi. Makanya ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca terus, Pak, itu minta supaya kita tidak terpeleset lagi ketika sudah Allah berikan hidayah kepada kita semuanya.